Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Selamat pagi, saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Hari ini kita akan melihat satu tema yang saya beri judul Melangkah Keluar dari Zona Aman. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam kitab Nehemia, pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat ke-5 terlebih dahulu. Nehemia 2, ayat 1 sampai ayat ke-5. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, buka hati kami, jadikan kami sebagai murid untuk belajar firman Tuhan. Tolong hambamu dalam segala keterbatasannya, supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan dan boleh jadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setiap kita memiliki kenyamanan. Kita memiliki kenikmatan dan kesenangan yang tentu setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang suka memancing ikan, itu kenyamanannya. Jadi liburannya berhari-hari dihabiskan hanya di tepi kolam atau di tepi sungai untuk memancing ikan. Bahkan dia rela pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan. Itu merupakan kenyamanan dia. Ia begitu sabar menunggu
Ia rela diterpa sinar terik matahari. Ia rela menghabiskan waktu sedemikian banyak demi kesenangan ini. Lain pula ada orang yang hobinya shopping. Ia tidak merasa capek keliling-keliling seluruh mall, seluruh plaza. Padahal tanpa membeli sesuatu apapun ia rela. Atau dia juga rela menghambur-hamburkan uang, karena itu merupakan kesenangan dia. Ada seorang teman saya, dia hobinya membaca buku. Kalau ia sudah memiliki buku baru dan ia suka, jangan harap ia beranjak dari buku itu. Berjam-jam saudara, berhari-hari, kadang, maaf, dia bawa ke WC buku tersebut saudara. Inilah beberapa contoh kenikmatan yang dimiliki manusia. Belum lagi yang hobinya sepak bola, hobinya tinju, hobinya nonton film, hobinya jalan-jalan, hobinya makan-makan. Oh, banyak sekali hobi saudara sekarang yang muncul. Dan saat ini mungkin hobi main games, kemudian internet, BlackBerry, iPhone, dengan segala fitur-fiturnya. Wah, hobi yang baru lagi saudara. Nah sekarang kita tatkala menerima anugerah Tuhan sebagai orang percaya dan sekaligus mendapatkan keselamatan itu, ada tugas penting yang Tuhan inginkan supaya kita perbuat. Kita harus keluar dari segala yang disebut dengan comfort zone itu, kesenangan kita, menuju ke suatu hidupan yang baru, yang mungkin mulanya tidak senang, awalnya tidak, tetapi sebenarnya ada sesuatu kesenangan yang lebih daripada comfort zone kita yang sekarang. Tidak gampang saudara, perlu pengorbanan. Tapi sekali lagi pengorbanan itu sebenarnya relatif, tergantung pada orang tersebut. Mungkin bagi seseorang pengorbanan itu bisa terlalu besar, karena masalah itu merupakan kesukaan dia. Misalnya, orang yang suka meminum minuman keras, dia disuruh untuk tinggalkan minuman keras. Bagi dia itu pengorbanan yang terlalu besar. Tapi bagi orang yang tidak suka itu, bagi dia tidak masalah. Misalnya juga pada jam pertandingan sepak bola, bagi yang sudah terikat akan hobi ini, ia akan merasakan pengorbanan yang sangat besar apabila tidak menontonnya. Oh saudara, kalau kita lihat orang bertanding sepak bola atau bola basket atau olahraga apa saja, kalau sudah hobi, wah, maka dia akan lengket. Dia rela merekam, nonton ulang pun tidak masalah. Kemarin waktu saya kembali dari San Jose menuju ke San Francisco, di lapangan AT&T yang ada di San Francisco atau Candlestick, wah di situ ramai sekali orang lagi menonton bola. Jalan pada macet. Biasanya saya bisa nempuh 40 menit dari San Jose menuju ke San Francisco, kemarin 1,5 jam lebih saudara. Karena padat sekali, itu pun saya keluar dari freeway masuk ke jalan biasa. Nah itulah dimana orang sedang menggebu-gebu dengan apa yang mereka sukai. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana? Bagaimana kita mengambil langkah yang baik untuk keluar dari comfort zone tersebut menuju kepada comfort zone yang Tuhan inginkan? Kalau kita kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, dan kita akan melihat hari ini ada 3 hal yang merupakan langkah-langkah yang diperlukan. Ya mungkin nanti bisa banyak lagi saudara temukan, tapi karena kita terbatas dengan waktu, saya akan memberikan 3 hal saja. Yang pertama, langkah pertama, orang itu harus ada kerelaan. Nah saudara, dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang secara sukarela meninggalkan zona amannya atau comfort zone-nya. Misalnya Musa.
Sejak kecil ia sudah hidup di kerajaan Firaun, saudara. Segala kesenangan sudah dimiliki. Boleh dibilang sebagai orang Israel yang telah tanda kutip diadopsi sebagai anak angkat putri Firaun, ia adalah orang Israel yang paling beruntung. Haknya tentu tidak berbeda dengan seorang putra mahkota. Namun ia harus tinggalkan semua ini sebab ada tugas panggilan yang berasal dari Tuhan untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi ada tugas utama yang mau dia lakukan, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Coba kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 24. Di situ dikatakan apa? Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Lalu ayat yang ke-27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itu iman. Beda dengan Saul, saudara. Ketika ia tahu zona amannya terancam, maka ia berusaha membunuh si pengancamnya. Karena dia tahu ada orang yang akan menggantikan dia. Akibatnya Daudlah yang harus melarikan diri. Dia ingin membunuh Daud tersebut. Nah, saudara, hari ini mungkin kita dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tanda kutip apa yang kita sukai. Kita sebenarnya tidak pernah dipanggil Tuhan untuk meninggalkan semua harta kekayaan kita, semua apa yang dimiliki. Tidak. Tapi mungkin hanya sekedar apa yang merupakan kesukaan kita. Maukah kita rela tinggalkan itu demi untuk Tuhan? Jangan, saudara, gara-gara ada pertandingan sepak bola. Jangan gara-gara ada film yang baik. Jangan gara-gara ada acara yang baik, saudara sudah jauh daripada Tuhan. Saudara, saya ingat John Sung. Dia seorang yang luar biasa. Seorang yang pintar dan seorang yang cerdas. Seorang yang rela menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Hasil ujiannya sangat gemilang. Ia bahkan mencapai gelar doktor di sebuah universitas bergengsi di Amerika. Namun, ia rela membuang segala ijazahnya hanya untuk menjadi seorang hamba, yakni hamba Tuhan, yang kemudian mengabarkan firman Tuhan berkobar-kobar. Saudara, ada orang bilang hidup ini sebagai roda, seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita ada di posisi atas, kadang di posisi bawah. Ketika seorang berada pada posisi bawah, ia berharap suatu saat dapat mencapai posisi atas. Namun ketika ia mencapai posisi atas, ia kadang lupa diri bahwa ia ini sebagai roda. Sehingga pada waktu turun, ia ngotot untuk bertahan. Akhirnya dia putus asa. Nah, hal inilah yang seringkali mengakibatkan di gereja juga bisa timbul pertikaian seperti itu. Kalau menjadi majelis, harus menjadi majelis yang seumur hidup. Kalau ia menjadi gembala sidang sebagai pendeta yang memimpin pimpinannya, dia juga harus seakan-akan seumur hidup. Jabatan gereja ibarat dinasti, saudara. Bahkan anak cucu juga telah dipersiapkan menggantikan tatanya. Jangan-jangan hartanya juga dianggap punya dia, saudara. Rekan kerja dianggap saingan dan musuh. Ia tidak rela melepaskan jabatan itu. Mati-matian mempertahankan secara ngotot, saudara. Karena jabatan ia juga bisa menjadi keras kepala. Ia bisa menyingkirkan orang-orang yang ada di sekitarnya apabila sudah ada tanda-tanda seperti itu merupakan saingannya. Saudara, ia menjadi orang yang
lebih taat pada diri sendiri daripada taat pada Tuhan. Seorang yang bernama Henry Ward Beecher, dia mengatakan salah satu perbedaan antara ketekunan dan keras kepala adalah bahwa yang satu berasal dari kemauan yang keras, itu ketekunan, sedangkan yang lainnya berasal dari ketidakmauan yang keras, itu keras kepala. Beda sekali dengan sikap Jonathan, anak Saul, saudara. Mestinya ia sebagai calon pengganti ayahnya sebagai sang putra mahkota di Israel. Namun ia tidak keras kepala mempertahankan jabatan itu. Bahkan secara sukarela, saudara, ia memberikan jabatan tersebut kepada Daud. Saudara perhatikan apa yang tertulis dalam 1 Samuel 23 ayat 17. Dia katakan begini, "Jangan takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau," dia katakan pada Daud. "Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Luar biasa, saudara. Seharusnya Jonathan yang jadi pertama karena ia adalah anak raja. Tapi dia katakan kalimat itu, "Engkau Daud yang akan jadi pertama, aku menjadi orang yang kedua." Terlalu sering, saudara, saya mendengar orang-orang meninggalkan Tuhan kalau ia sudah gagal. Artinya kehilangan comfort zone-nya. Jonathan rela memberikan comfort zone-nya kepada orang lain. Sebaliknya, ada yang ketika usahanya bangkrut, ketika ia banyak hutang, baru dengan penuh rohani mengatakan, "Kali ini Tuhan memukul saya, jadi saya terpaksa harus ikut Tuhan." Bahkan rela menjadi hamba Tuhan. Jangan, saudara. Jangan dipukul dulu, baru menjadi hamba Tuhan. Jangan bangkrut dulu, baru ikut Tuhan. Ada lagi yang saya temukan, teman-teman muda-mudi, mereka baru berpacaran, meninggalkan persekutuan gara-gara putus cinta. Jadi saudara, putus cinta bisa berakibat tinggalkan Tuhan juga. Berbeda sekali dengan Musa, berbeda sekali dengan Jonsung, bukan? Berbeda sekali dengan Jonathan. Tatkala segala kesenangan yang dia miliki itu ia rela tinggalkan, dia berikan semuanya kepada orang lain ataupun untuk Tuhan. Itu karena ia memilih lebih taat kepada Tuhan daripada memiliki segala yang disenanginya. Itu langkah yang pertama. Ia harus rela berkorban. Maksud saya, ada kerelaan. Langkah kedua, maka ia harus berani berkorban, saudara. Demikian juga Nabi Nehemia, tadi sudah kita baca, ia seorang kepercayaan Raja Artasasta, saudara. Boleh dikatakan jabatannya sudah cukup mapan. Namun tatkala ia mendengar berita bahwa di kampung halamannya ada suatu malapetaka atau suatu kejadian yang tidak menyenangkan, ia menjadi sedih, ia menangis. Itu sebabnya dengan keberanian dan iman, ia berkata kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota peguburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Nah, saudara, keputusan yang diambil Nehemia ini cukup berani, saudara. Mengapa? Sebab saat itu ia berada di hadapan raja. Sebagai orang kepercayaan, namun bersungut-sungut, tentu ia bakal mendapat hukuman, apalagi berada di hadapan raja. Dia perlihatkan rasa sungutnya. Namun kita lihat, ia berani mengutarakan perihal ini kepada raja. Artinya apa? Artinya Nehemia siap, rela berkorban, meninggalkan kenyamanannya. Memang kalau kita tidak berani mengambil risiko, maka kita tidak akan pernah meninggalkan wilayah kesenangan kita.
Ada orang memang tidak mau mengalami kesusahan walaupun sedikit. Percaya kepada Tuhan Yesus, berbakti di gereja, memberi persembahan baginya, itu sudah cukup. Kalau diajak untuk terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam untuk memikirkan bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan, diajak bagaimana untuk menolong orang lain lagi, diajak bagaimana lebih giat lagi, bagi dia itu tugas yang berat. Itu artinya dia mengorbankan segala-galanya. Saudara, tatkala Nabi Hosea diminta Tuhan untuk mengawini perempuan sundal, tentu hal ini bukan suatu tugas yang gampang dan wajar. Namun, Hosea rela mengorbankan harga dirinya keluar dari kenikmatan hidup sebagai seorang nabi yang kemungkinan besar karena hal ini ia juga akan diejek, dicaci, dianggap remeh, dan sebagainya. Namun, saudara, Hosea berani membayar harga karena ia tahu Tuhan Allah telah membayar harga kepadanya terlebih dahulu. Zaman sekarang, saudara, di gereja kita tidak susah mencari orang-orang yang mau melayani Tuhan, apalagi yang peranannya berada di depan. Misalnya anggota paduan suara, misalnya memimpin puji-pujian, misalnya menjadi ketua ini dan ketua itu. Orang lebih gampang menemukan orang-orang tersebut, saudara. Dan mungkin menjadi kebanggaan. Namun, saudara, kita sulit mencari orang yang rela berkorban buat Tuhan. Apalagi karena itu mereka harus mengeluarkan uang, diejek, dicaci, dimarahi. Pelayanannya yang di balik layar, yang tidak kelihatan itu jarang dipuji. Apalagi mereka yang melayani tanpa kelihatan itu. Berterima kasihlah saudara, bersyukur pada Tuhan kalau saudara hari ini melayani di bagian kebersihan. Orang lain melihat, tidak melihatnya. Melayani di bagian dapur, kadang-kadang orang lain tidak melihat. Melayani di bagian belakang layar, saya katakan, tidak banyak orang melihat saudara. Tapi orang lebih mau tampil ke depan. Tampil ke depan, dipuji orang. Tidak mau berkorban. Saudara, selain rela, selain berkorban, maka langkah yang ketiga, orang tersebut harus beriman. Tatkala Abraham diminta Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, tentu hal ini bukan suatu keputusan yang tanpa pertimbangan. Apalagi Abraham sendiri tidak tahu kemana ia harus pergi, saudara. Sebab Allah hanya memberikan satu petunjuk, pergilah ke suatu negeri. Waktu itu tidak ada peta, tidak ada GPS, tidak ada petunjuk jalan yang lain. Namun negeri yang mana, dia tidak jelas, saudara. Yang punya GPS saja bisa tersesat, saudara. Dahulu dengan kendaraan mobil, oh tidak. Bahkan sepeda saja mungkin tidak ada. Itu sesuai Kejadian 15 ayat 7 mencatat firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah saudara, hanya berpegang kepada janji Tuhan saja, maka Abraham rela pergi. Itu iman. Beda dengan zaman ini, saudara. Kita kemana saja cukup gampang. Ada pesawat terbang. Sejauh mungkin kita bisa dapatkan. Sejauh mungkin kita bisa dapatkan. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan Anda tatkala suatu hari harus keluar dari wilayah yang Anda suka dan Anda senangi selama ini. Banyak orang maunya hidup yang selalu senang gampang. Asalkan semua sudah dipersiapkan, terjamin dan pasti, baru melangkah. Di gereja juga sering ditemukan kejadian seperti ini. Apabila semua dana telah bersedia, barulah semua program dikerjakan. Maunya yang instan.
Kalau dana belum ada, jangan pikir ada tindakan lanjutnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kekristenan yang mengatakan bahwa Allah akan menyediakan. Secara manusia terlihat kalau misalnya keadaan keuangan tidak ada, langsung iman sudah berkurang. Padahal Allah akan menyediakan. Ini iman orang percaya. Jadi kita seakan-akan berprinsip Allah, tolong sediakan lebih dahulu, baru aku lakukan. Lihat Abraham, saudara, ketika dia keluar dari kesenangan hidupnya, Allah tetap memilihnya. Lihat Musa, Allah juga menjaga dan memeliharanya. Demikian juga Abraham juga dipelihara Tuhan. Walaupun kadang dalam pemeliharaan Tuhan ada kesukaran, ada jalan buntu, Allah tetap membuka jalan keluar. Maka 1 Korintus 10 ayat 13 benar dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa, saudara? Jalan keluar. Sekali lagi, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini artinya jalan keluar yang mau diberikan kepada kita semua. Saya ingat sekali tatkala kuliah di seminari, salah satu peristiwa penting dalam hidup saya yang harus keluar dari comfort zone adalah masalah kehidupan di asrama. Di sana kami dibentuk dengan tidak mengalami kebebasan seperti biasanya. Setiap hari harus kuliah, bangun dan tidur ditetapkan jamnya. Kehidupan dipantau dan diatur. Masuk keluar juga terbatas. Seminggu hanya boleh sekali saja keluar berbelanja atau jalan-jalan. Tidak boleh berpacaran, tidak boleh nonton, dan banyak lagi yang tidak boleh. Nah, untuk menghadapi zona yang baru ini, kalau tidak berdasarkan kesukarelaan, tidak berdasarkan pengorbanan, dan tidak berdasarkan perjalanan dengan iman, tentu tidak dapat melewati hari-hari tersebut. Tapi kalau kita lakukan dengan sukarela, tentu kita akan merasakan biasa-biasa saja. Ya sama seperti kita hidup di rumah. Di rumah kalau kita keluar, kita permisi sama orang tua kita. Kalau dikasih, ya kita pergi. Kalau tidak, ya kita jangan pergi. Itu biasa. Tapi kalau saudara dan saya mau sebebas-bebasnya, tentu itu menjadi sulit. Jangan berpikir setiap kita keluar dari comfort zone itu berarti memasuki kondisi yang tanda kutip menyenangkan, saudara. Tatkala kita memutuskan untuk berpacaran saja, atau menikah, atau pindah kerjaan, atau kuliah di luar negeri dan sebagainya, kita sudah memutuskan untuk keluar dari wilayah kenyamanan kita. Ada seorang teman telepon saya. Dia bilang, tolong kasih tahu teman itu. Karena teman ini sudah menikah ya. Dia katakan, tolong kasih tahu teman itu. Teman saya satu lagi itu sedang mencari pacar. Tolong kasih tahu teman saya itu, jangan menikahlah. Karena menikah ada kesusahan sendiri, katanya begitu. Nah saudara, jadi jangan pikir kita kalau memasuki comfort zone yang baru sudah menyenangkan. Tidak, saudara. Perlu yang kita sebut dengan kerelaan, pengorbanan, dan juga beriman. Jadi semestinya kita tidak perlu gentar dan takut. Karena di zona yang baru, walaupun ada kesulitan, tetap saja ada yang sebenarnya disebut kesukacitaan. Sebenarnya saudara, seluruh zona aman di dunia ini sifatnya sementara. Nyaman karena kekayaan, sementara. Nyaman karena kesehatan, sementara. Nyaman karena kecantikan, sementara. Nyaman karena jabatan, sementara. Ingatlah, semuanya sementara dan pasti akan berlalu, cepat atau lambat. Yang penting adalah kita akan mendapat zona aman yang bersama-sama
dengan Tuhan kita, bersama-sama dengan Allah kita. Saudara sekalian, kiranya saudara sekalian boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada hari ini. Jangan pikir kita hidup senantiasa menyenangkan. Tetapi di dalam kesulitan itu, ada hal yang merupakan pertolongan Tuhan yang membawa kita ke dalam yang lebih menyenangkan. Ingat saudara, tetap setia kepada Dia. Saudara sekalian yang saya kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita seperti roda, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktunya untuk berkata. Boleh dibilang ada waktu senang, ada waktu susah. Namun di atas segalanya kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam kesenangan kita, comfort zone kita yang aman pun, kadangkala kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran, rintangan dan masalah. Tapi sebagai umat percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tadi sudah kita baca dalam 1 Korintus, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar, saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan dalam keluarga, mungkin pergumulan pekerjaan, mungkin pergumulan studi, mungkin pergumulan apa saja yang kita hadapi. Ingat saudara, Tuhan di atas segalanya. Ia tahu pergumulanmu. Ia bersama-sama dengan engkau. Asal engkau mau menyediakan hatimu untuk Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Berikan kekuatan kami menghadapi hidup ini dengan segala kesulitan permasalahan yang ada. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kami yang telah menyediakan waktu mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jikalau saudara mendapat berkat melalui firman Tuhan yang baru saja disampaikan ini, kirimkanlah kepada teman-teman saudara. Berikan link dari video klip ini kepada teman-teman lain, supaya teman-teman lain juga boleh dapatkan berkat. Kalau saudara mau menghubungi pembicaranya, saat ini yang menyampaikan firman tersebut adalah Pendeta Saumiman Saud, yang bisa saudara hubungi dengan email saumiman@gmail.com. Sekali lagi, saumiman@gmail.com, saumiman@gmail.com. Saudara, firman Tuhan ini dikutip dari buku Kualitas Kehidupan Orang Percaya, halaman 141, dengan tema yang sama, melangkah keluar dari zona aman. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Jadilah pengikut Tuhan yang setia. Amin.